Otitis media efusi adalah suatu kondisi di mana terdapat cairan di telinga tengah, tetapi tidak ada tanda-tanda infeksi akut yang sering terjadi pada anak-anak antara usia 1-6 tahun. Cairan yang berada di membran timpani akan menyebabkan penurunan pendengaran, sehingga pasien yang datang biasanya mengeluhkan pendengarannya menurun yang bisa disertai dengan adanya terasa sumbatan pada telinga, suara terdengar lebih nyaring, dan juga terjadi speech delay apabila terjadi pada anak dan berlangsung lama. Pendengaran telinga terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama telinga bagian luar, meliputi beberapa bagian. Yang pertama, auricula atau daun telinga, menampung gelombang suara datang dari luar masuk ke dalam telinga. Yang kedua, meatus acousticus externa atau liang telinga, saluran penghubung auricula dengan membran timpani, terdiri tulang rawan dan keras. Saluran ini mengandung rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret berbentuk serum. Yang ketiga, membran timpani selaput gendang telinga batas antara telinga luar dan telinga tengah berdiameter kurang. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah, meliputi beberapa bagian. Yang pertama, cavum timpani, rongga dalam tulang temporalis, terdapat 3 buah tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Yang kedua, antrum timpani, rongga tidak teratur, terletak di bawah samping dari cavum timpani. Yang ketiga, tuba auditiva eustaches, saluran tulang rawan yang berjalan miring ke bawah agak ke depan. Poin ketiga yaitu etiologi. Ada beberapa penyebab terjadinya penyakit otitis media efusi. Yang pertama adalah disfungsi tabung eustachius. Secara anatomi, tabung eustachius anak-anak lebih horizontal yang menyebabkan terjadinya disfungsi. Selain dari angulasi tuba, obstruksi fisik juga menyebabkan terjadinya disfungsi tabung eustachius. Peradangan tuba eustachius sekunder akibat infeksi saluran pernapasan atas juga diduga menyebabkan disfungsi ini. Penyebab kedua yang terjadinya otitis media efusi adalah ada sebuah kondisi dan sindrom yang mempengaruhi untuk sepertiga tengah wajah dan pangkat tenggorok, seperti sindrom Down dan bibir sumbing. Yaitu tanda dan gejala. Gejala umum yang dapat dijumpai pada penderita otitis media akut berupa demam, malaise, efusi telinga tengah, otorea, nyeri telinga, perforasi membran timpani, gangguan pendengaran, telinga berdegung, dan vertigo. Namun ada gejala lain yang dapat ditemui berdasarkan stadium yang diderita, yaitu pertama, stadium oklusi yang ditandai dengan retraksi membran timpani akibat adanya tekanan negatif pada telinga tengah dan membran timpani dapat terlihat suram atau normal. Kedua, stadium hiperemis ditandai dengan kemerahan dan edema pada membran timpani. Ketiga yaitu stadium suprasi ditandai dengan sel epitel superficial yang hancur, ada eksudat purulen pada kanva timpani, bulbum pada membran timpani, dan disertai edema. Keempat yaitu stadium perforasi. Pada stadium ini membran timpani sudah ruptur sehingga nanah keluar ke liang telinga. Kelima, stadium resolusi. Memiliki tanda membran timpani yang kembali normal, tidak ada sekret lagi, dan dapat terjadi resolusi meskipun tidak diberikan pengobatan. Patofisiologi otitis media akut biasanya dikaitkan dengan terjadinya ISPA atau pemokol. Hal ini disebabkan oleh proses inflamasi setelah ISPA yang melibatkan mukosa hidung, nasofaring, mukosa telinga tengah, dan tuba eustachius. Sel-sel inflamasi dari ISPA melalui tuba eustachius akan memasuki ruang telinga tengah, yang menyebabkan ruang tersebut menyempit karena terjadinya edema. Edema tersebut menghalangi pintu masuk dari tuba eustachius, yang menyebabkan penurunan ventilasi, mengakibatkan peningkatan tekanan negatif di telinga tengah. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu pemeriksaan endoskopi merupakan pemeriksaan penting untuk diagnosa oma yang akut. Penambahan pneumotoskopi pada pemeriksaan fisik juga direkomendasikan untuk memungkinkan evaluasi gerakan membran timpani. Pemeriksaan
biasanya menunjukkan penonjolan membran tipani, kekeruhan, eritma, dan mobilitas yang buruk ketika tekanan pneumatik diterapkan. Menggunakan etoskop pneumatik, membran tipani normal tembus cahaya. Sebaliknya, bila ada cairan di telinga tengah, membran tipani tampak keruh, kekuningan, atau buram. Ketika ada air fluid level, membran tipani tampak tembus di atas dan buram di bawah garis demarkasi. Jika membran tipani pecah, akan terlihat adanya perforasi dan sekret purulen di liang telinga. Selanjutnya, penata laksanaan. Di sini penata laksanaan yang digunakan untuk otitis media akut bergantung dari stadium yang diderita, yaitu pertama stadium okulasi, diberikan antibiotik berupa ampicillin atau panasilin dan obat tetes hidung HCl ephedrine 0,5%. Kedua stadium hipermis, diberikan analgesik untuk meredakan nyeri, antibiotik dan tetes hidung HCl ephedrine 0,5%. Ketiga stadium suprasi, pengobatan dapat berupa antibiotik dan antibiotik simpatik. Pada stadium ini, nyerigotomi dapat dilakukan untuk mencegah perforasi. Keempat stadium perforasi, diberikan antibiotik yang adekuat dan 3% selama kurang lebih 3-5 hari. Pada anak-anak dengan otitis media akut yang tidak berat, direkomendasikan antibiotik sesuai usia atau mengamati resolusi gejala dalam waktu 48-72 jam. Sebelum meresponkan antibiotik ini pertama yang dapat diberikan yaitu amoxicillin 50-60 mg kg BB per hari yang terbagi dalam 2-3 dosis untuk pasien tanpa alergi terhadap penicillin. Pemberian obat penggolongan cephalosporin seperti ceftriaxone, cefpodemix, ephedrine, dan exfuroxime direkomendasikan pada pasien yang memiliki alergi penicillin. Antibiotik klinik kedua yaitu amoxicillin 50 mg per kg BB per hari ditambah asam pavuanat 12,5 mg per kg BB per hari. Dosis amoxicillin atau amoxicillin asam pavuanat atau ceftriaxone direkomendasikan untuk otitis media berulang atau non-responsif akibat disebabkan oleh Streptococcus pneumonia yang resisten sedang. Pemberian analgesik pada anak juga direkomendasikan. Analgesik berguna untuk mengurangi rasa nyeri telinga, demam, dan iritabilitas. Analgesik yang dapat diberikan seperti paracetamol, ibuprofen, dan acetaminophen. Namun, ibuprofen lebih disukai dikarenakan durasi kerjanya yang lebih lama dan tingkat toksitasnya lebih rendah ketika terjadi overdosis. Kemudian komplikasi. Salah satu komplikasi dari otitis media efusi yaitu gangguan pendengaran. Meskipun tidak selalu jelas, namun pada anak-anak usia dini dapat menimbulkan keadaan seperti speech delay, dan jika keadaan ini timbul pada anak usia sekolah, maka akan menimbulkan masalah dalam proses belajar mengajar. Tingkah laku yang kurang mencerminkan anak usianya dan sangat mengganggu anak dalam meraih prestasi dalam pendidikannya. Gangguan pendengaran umumnya terdapat pada kedua telinga. Apabila volume cairan sedikit, maka gangguan pendengaran akan minimal. Perubahan jangka panjang pada telinga tengah dan membran timpani dapat terjadi dengan OME yang persisten, yang mengakibatkan gangguan pendengaran permanen. Tabung ventilasi digunakan untuk mencoba dan mencegah komplikasi jangka panjang ini. Namun, bahkan pada pasien yang dirawat, komplikasi seperti timpanosklerosis dapat terjadi. Kemudian pathway, otitis disebabkan infeksi bakteri, kemudian terjadi infeksi telinga sehingga adanya proses peradangan dan terjadinya nyeri. Kemudian peningkatan produksi cairan, adanya akumulasi cairan mucus dan serosa, dan juga hantaran suara udara yang diterima menurun sehingga terjadinya gangguan persepsi sensori. Kemudian
tekanan udara telinga tengah sehingga terjadi reaksi membran timpani, sehingga juga terjadinya hantaran suara atau udara yang diterima menurun dan mengakibatkan terjadinya gangguan persepsi sensori. Dan juga adanya pengobatan tak tuntas episod dan terjadi infeksi berlanjut dapat sampai telinga dalam, sehingga terjadi erosi pada kanalis semisirkulas dan terjadinya resiko injuri. Dan juga dapat terjadi tindakan mastoidektomi sehingga mengakibatkan terjadinya resiko infeksi.